kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengundang Kau hadir berbicara untuk kami semua. Biar hari ini kami punya telinga seorang murid, kami mengerti isi hati-Mu, dan kami bisa jadi pelaku firman-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami Tuhan, waktu-waktu ke depan, biar kami mendapat yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Boleh duduk? Shalom teman-teman. How's life going? Apa kabar? Semua sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Kemarin udah lihat poster di LG ya. Di akun Instagram LG udah lihat judulnya apa hari ini? Who am I? Saya tidak sedang amnesia, apalagi anemia, tidak. Tapi gini, berapa waktu yang lalu waktu kita lagi doa bareng, katanya ada salah satu orang anggota pengurus bilang, katanya zaman ini nih ada games yang kamu bisa berlaku seakan-akan orang lain gitu. Yang cowok bisa nyobain jadi cewek, yang cewek bisa cobain jadi cowok. Ada ya game kayak gitu ya? Saya juga baru tahu. Gak usah di search game ya, gak perlu. It's not good for you, it's not good for me too. Jadi gak usah. Pokoknya ada game yang seperti itu. Dan katanya anak-anak muda itu seneng. Pastinya yang di luar LG kali ya. Di LG gak ada. Nah, saya tergelitik gitu. Tapi memang sih sebenarnya seumur-umur kamu gini, ini waktunya mencari jati diri. Gua siapa sih? Gua bisanya apa sih? Gua ini diciptain sama Tuhan buat apa sih? Apakah cuma menu-menuhin bumi? Apakah memang gua ini diciptakan dengan special purpose? Maksudnya dengan tujuan khusus? Apakah enggak? Apakah gua ini diciptain? Apakah cuma ya biar bumi itu rada rame aja deh gua gitu? Banyak mungkin yang bertanya-tanya seperti itu ya. Well, saya mau cerita dulu nggak masa muda ya, saya masih muda sekarang, belum 40 soalnya. Jadi masa saya seumur kamu lah, seumur SMP SMA ya. Mungkin beberapa udah tahu, tapi kayaknya udah ada beberapa yang ganti angkatan ya, mungkin belum pernah dengar juga. Jadi saya itu waktu SMP, SMA, orang yang sangat minder teman-teman. Orang yang sangat minder banget. Sampai maksudnya pemalu banget lah. Saya nggak pernah berpikir saya bisa berdiri di sini pegang mic. Ini sampai hari ini saya pegang mic, tangan saya masih dingin keringetan. Karena basically saya itu bukan orang yang senang tampil di depan, enggak. Saya lebih senang duduk di pojok dan mendengarkan. Nggak pernah sekalipun kepikiran sama saya. Jadi waktu SMP SMA saya juga datang ke sini, namanya PDKM dulu, Persekutuan Doa Kaum Muda. Nah, saya waktu datang saya nggak pernah kepikiran untuk jadi pembicara di sini. Dan one day saya tiba-tiba ditunjuk suruh bicara di sini. Saya nggak pernah kepikiran. Nah, karena waktu SMP SMA itu ya karena gini, basically saya itu kan kemarin udah pernah belajar kepribadian ya, karakter sama Kak Stevi ya. Ya, ada karakter apa aja? Nah, lupa kabeh. Pakai warna ya. Ada yang hijau, ada yang ungu, merah, kuning. Apa itu? Lampu merah. Itu kan ngewakilin kepribadian kita ya. Nah, waktu dicek kemarin, kepribadian saya itu, saya ini lebih apal yang zaman dulu ya, zaman saya itu koleris, flekmatis, sanguin sama melankolis. Saya itu cenderung flekmatis, paling besar porsinya flekmatis. Nah, jadi saya itu cenderung orangnya nggak mau yang aneh-aneh lah, yang lempeng-lempeng baik.
standar-standar aja gitu. Maksudnya nggak suka terkenal, lebih baik di belakang layar. Terus apa ya? Ya pokoknya inilah pendiam gitu-gitu deh. Kalau ada introvert, ekstrovert gitu ya persentasenya mungkin besaran introvertnya daripada ekstrovertnya. Nah, terus saya itu merasa tidak pede. Tidak pede. Kenapa? Ini bukan rasis ya. Tapi sebagai orang Cina, keturunan Cina ya, Tionghoa lah. Saya itu dibanding sama saudara-saudara saya itu paling hitam. Paling hitam. Saudara saya putih semua. Jadi dibilang Cina kok hitam, dibilang bukan Cina kok sipit. Jadi apa ya? Bahkan Civega itu pertama kali kenal saya, dia pikir saya bukan orang Tionghoa. Gitu. Jadi apa ya? Maksudnya di lingkungan saya yang seperti itu, kok gue beda sendiri ya? Pernah nggak ngalamin gitu? Kok gue beda ya? Kok yang lain gitu gue enggak ya? Pernah nggak ngalamin gitu? Pasti pernah ya? Pernah ya? Kok gue beda sendiri sih? Nah terus gue itu dari dulu nggak pernah langsing. Jadi saya itu dari kecil cukup gendut. Jadi kalau siapa tuh tadi batuk? Bom ya? Bukan nyindir bom, nggak. Kegian nge-gym makannya. Nah jadi gue itu dari kecil nggak jago olahraga. Kan kalau cowok itu biasanya jagoan olahraga ya. Hobi lari-lari gitu. Sampai sekarang saya nggak suka main sepak bola. Nonton sepak bola juga saya nggak suka. Saya nggak terlalu suka olahraga. Kecuali balapan. Saya suka balapan. Jangan ditiru. Ya, jadi gue itu merasa kok gue beda sendiri. Jadi teman-teman cowok yang lain tuh ngobrolin bola gitu ya. Manchester United lawan Arsenal gitu. Terus Barcelona lawan Real Madrid. Gue tuh nggak ngerti. Saya tuh nggak ngerti. Ini ngomongin apa sih? Saya pernah mencoba buat zaman dulu Piala Dunia yang pertama kali saya alamin tuh tahun 98. World Cup tahun 98 di Brasil kalau nggak salah ya. Itu saya coba ngikutin biar saya connect sama teman saya ngobrolnya. Saya coba ngikutin, ternyata lumayan seru ya bola ya. Terus coba ngikutin tapi cuma bertahan setahun. Cuma bertahan setahun. Saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu suka banget ternyata gitu. Jadi saya itu selalu merasa kok gue beda ya. Terus semua di sini tahu ya nama lengkap saya ya. Nama panjang saya tahu ya. Iko Nawa ya. Kamu cari satu Instagram, satu Facebook, penggunanya miliaran, cuma satu yang nama Iko Nawa. Gue doang. Tapi waktu seumur kamu, gue itu merasa nama gue tuh sangat aneh. Jadi waktu kenalan sama orang, Iko Nawa, dari Jepang. Gue tuh merasa, itu tersangkanya tuh, mami saya yang kasih nama saya Iko Nawa. Waktu saya tanya sama mami saya, Iko Nawa tuh artinya apa? Ya artinya, ya biar kamu pinter aja kayak orang Jepang. Kayak amin, gue bilang. Sampai sekarang nggak tahu arti persisnya apa. Saya pernah tanya sama teman saya yang les bahasa Jepang, hurufnya ada, huruf Iko Nawa tuh ada. Tapi artinya di bahasa Jepang sendiri, di kamus Jepang nggak ada. Ya udahlah ya, kita kan boleh ya bikin istilah sendiri, ngasih arti sendiri, boleh dong. Nah jadi mungkin mami saya sedang melakukan itu. Saya waktu itu nggak pede punya nama Iko Nawa. Tapi sekarang saya udah kepedean, anak saya namain nama Jepang, Megumi. Ya, jadi seiring waktu semakin kita dewasa, kita semakin apa ya, menerima keanehan-keanehan yang kita punya dan jadiin itu jadi apa ya? Itu tuh sebenarnya key point gitu. Maksudnya ketika kamu berbeda dengan yang lain, kamu itu unik. Ya, nggak ada yang bisa nyamain kamu. Kamu itu cuma satu diciptain Tuhan. Gak percaya? Yuk kita mulai khotbahnya. Tadi baru intro ya, belum mulai.
Boleh nggak slide pertama? Tolong multimedia. Nah, kebaca ya. Kata Kohogi ini kekecilan. Ini adalah ayat yang standar yang dipakai orang waktu menjelaskan tentang manusia itu siapa sih sebenarnya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya ambil dari kitab bahasa Inggris yang The Message. Itu MSG bukan monosodium glutamat alias micin. MSG itu The Message, terjemahan The Message ya. The Message, karena saya lihat ada beberapa hal unik di sini. Kalau kamu baca yang bahasa Indonesia, itu Tuhan bilang di situ, mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Gambar itu apa sih? Gambar? Siapa di sini pernah menggambar? Gak peduli gambar kamu jelek atau bagus, tapi pernah gambar. Siapa pernah gambar? Pernah ya? Walaupun cuma gambar benang ruwet, itu gambar tetap. Gambar itu dari sesuatu yang pernah dilihat. Benar gak? Kita pernah lihat sesuatu, terus kita gambar. Benar ya? Nah, Tuhan ini berarti membayangkan kita dulu seperti apa, terus dia gambar. Jadi kita ini digambar sama Tuhan. Nah, kalau kita lihat kalau di bahasa Inggrisnya itu dia bilang apa? Image. Jadi image-nya Tuhan itu ditaruh di kita. Gambar itu kalau saya search di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bilangnya tiruan. Artinya tiruan. Berarti kita ini tiruannya Tuhan. Bukan KW ya, bukan barang KW, bukan. Kita ini tiruannya Tuhan. Kita diciptakan dengan meniru Tuhan. Berarti basically kita ini seperti Tuhan. Keren gak sih? Guys, kamu dan saya itu diciptakan seperti Tuhan. Itu kabar baik hari ini. Ya. Terus kalau lihat di bahasa Indonesia serupa dengan Allah. Rupa itu apa rupa? Rupa. Ini yang kelihatan rupa. Jadi kita ini diciptakan serupa dengan Allah. Waktu kamu ngecek teman kamu, itonggos, kamu lagi ngecek Tuhan. Kok lu sipit sih? Kamu lagi ngecek Tuhan. Rupanya serupa dengan Tuhan. Hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Di ayat 27, kalau kamu baca, coba deh buka dulu Alkitab yang bahasa Indonesia. Buka Alkitab yang bahasa Indonesia. Ayat Kejadian 1 ayat 27, itu diulang lagi di situ, kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Terus apa dibilang? Kata gambar di ayat 27 disebut berapa kali? 2 kali. Ya. Di ayat 26 udah disebut. Jadi disebut berapa kali? 3 kali. Tuhan itu kalau nyebut sekali penting. Nyebut 2 kali sangat penting. Nyebut 3 kali keterlaluan kalau kamu enggak. 3 kali disebut. Jadi kamu dan saya adalah gambar Tuhan sendiri. 3 kali disebut. Jangan gak percaya ya. Maksudnya, aduh gue siapa sih gitu. Kita ini gambar Tuhan sendiri. Sampai 3 kali Tuhan bilang. Ya. Nah, boleh balik ke slide. Nah, di The Message itu unik
teman-teman. Kalau kita baca, make them reflecting our nature. Merefleksikan sifat dasar Tuhan. Jadi manusia itu punya sifat dasar Tuhan. Benar ya? Dan disebut 2 kali di situ. God created human beings, He created them God-like. Seperti Tuhan. Reflecting God's nature. Kita semua ini merefleksikan sifat-sifat dasar Tuhan. Keren gak sih? Keren, men. Kamu dan saya itu diciptakan keren banget. Merefleksikan sifat dasar Tuhan. Nah, dilanjut. Kalau yang atas terus kan setelah diciptakan berdasarkan nature-nya Tuhan, so they can be responsible for the fish in the sea, the birds in the air, the cattle, and yes, earth itself, and every animal that moves on the face of the earth. God created human beings, He created them God-like, reflecting God's nature. He created them male and female. Tuhan nyiptain kita cowok sama cewek. Nggak ada yang separoh. Ya. Saya kemarin baru dengar di Thailand itu ada 18 jenis kelamin kalau nggak salah. Nah itu kita nggak kenal ya. Kita cuma kenal Tuhan ciptain cewek sama cowok. Ya. Paham ya? Jadi nggak ada. Saya merasa saya berada di tubuh yang salah. Nggak ada. Tuhan ciptain kita segambar serupa dengan Dia. Karena Tuhan tidak pernah salah, berarti kamu juga tidak pernah diciptakan salah. Benar nggak? Analogi saya benar nggak? Karena Tuhan tidak pernah salah dan kita diciptakan segambar dengan Tuhan, berarti Tuhan itu tidak pernah menciptakan kita salah. Kalau cowok ya cowok, cewek ya cewek. Ya, paham ya? Nah terus setelah diciptakan, God bless them. Tuhan memberkati mereka. Berkat pertamanya apa? Prosper. Berkelimpahan lah. Jadi kita semua ini punya jatah hidup berkelimpahan. Gak ada amin. Amin. Kita semua punya jatah hidup berkelimpahan. Nanti sekali waktu saya akan bahas satu topik tentang kelimpahan. Kemarin saya udah share di cell group. Nanti ya, satu saat karena ini bisa satu sesi sendiri lagi. Nah, terus habis prosper, reproduce. Reproduce itu apa? Punya keturunan. Jadi jangan kebalik teman-teman. Prosper dulu baru reproduce ya. Jadi jangan ribut kawin dulu, kalau belum prosper. Paham gak? Jangan kebalik ya. Jangan kebalik ya. Di Alkitab udah dijelasin prosper dulu baru reproduce. Kamu mau nikah, pastikan kamu kelimpahan dulu untuk menghidupi keluarga kamu baru. Nah, ya. Terus fill earth, take charge. Take charge itu maksudnya apa ya? Kayak mimpin ya. Maksudnya bertanggung jawab atas bumi. Be responsible for fish in the sea and birds in the air, for every living thing that moves on the face of earth. Ya. Jadi kita ini punya tujuan panjang tuh ya, prosper, reproduce, penuhi bumi, bertanggung jawab atas segalanya. Nah, yang saya mau bahas, kan kita udah tahu nih, kita tuh merefleksikan nature-nya Tuhan, sifat dasarnya Tuhan. Nah, sifat dasarnya Tuhan tuh apa aja sih? Yuk lanjut, slide selanjutnya, tolong. Nature of God yang pertama, ada di 1 Yohanes 1 ayat 5b. Ternyata kecil ya kalau di sini ya. Di laptop gede loh. God is light, pure light. There's not a trace of darkness in Him. Tidak ada sedikit pun jejak kegelapan di dalam Tuhan.
God is light, terang. Kita diciptakan Tuhan untuk jadi terang, untuk hidup di dalam terang. Berarti kita harus hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu terang. Paham nggak? Paham ya? Saya mau tanya sekarang. Kamu di ruangan, ini cukup terang ya? Ini lampunya sekian ribu watt, cukup terang ya? Kamu ada di ruangan yang terang, bisa kesandung nggak? Bisa kesandung nggak? Bisa kesandung nggak? Di ruangan yang terang, terang banget, bisa kesandung nggak? Bisa kesandung nggak? Siapa yang bilang bisa? Siapa yang bilang nggak bisa? Siapa yang bingung? Jadi di ruangan yang terang ini tetap ada halangan. Jadi tetap bisa ke sandung. Apa yang bikin kesandung? Udah terang, tapi kamu jalan lihatnya ke atas. Sandung nggak? Sandung. Kalau di dunia, di hidup kita sehari, apa yang bikin kita kesandung? Apa yang bikin kita sandung? Pencobaan itu timbul bukan dari Tuhan, tapi dari keinginan manusia sendiri. Ya, jadi kita itu tidak pernah, maksudnya dicobai Tuhan, enggak. Keinginan kita yang mencobai kita sendiri. Yang bikin kita, walaupun udah hidup dalam terang, kita masih kesandung-sandung. Tapi Tuhan itu seperti janji di Alkitab tidak akan membiarkan orang benar jatuh tergeletak. Jadi kalau kesandung, di dalam terang, Tuhan pegangin, cepat bertobat, minta ampun sama Tuhan, balik lagi ke Tuhan. Jangan waktu kesandung di tengah tempat terang, terus kamu pindah ke tempat gelap. Paham? Paham ya? Stay in light, apapun yang terjadi. Manusia itu wajar kalau masih kesandung-sandung. Tapi responnya gimana? Balik lagi ke Tuhan atau malah keluar? Pilih untuk balik lagi ke Tuhan. Ya? Paham semua? Paham ya? Oke, lanjut yuk. Nature of God yang kedua. Boleh di next. Saya soalnya nggak bawa filenya nih, jadi ini nature of God yang kedua. Yohanes 4 ayat 24. Masih dari the message. God is sheer being itself spirit. Those who worship him must do it out of their very being, their spirits, their true selves in adoration. Tuhan adalah roh, spirit. Jadi kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kamu baca di bahasa Indonesia, dalam roh dan kebenaran. Ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh, apakah harus berbahasa roh? Harus enggak? Memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran, apakah harus berbahasa roh? Jadi kalau misalnya kamu belum bisa bahasa roh, waduh, wah ini berarti belum memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Harus enggak? Tidak, teman-teman. Memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran, dalam roh terutama adalah kamu gimana caranya supaya roh kamu, roh kita, itu satu frekuensi sama rohnya Tuhan. Caranya gimana? Caranya kasih makan roh kita dengan apa yang dari Tuhan. Firman Tuhan. Ya, baca firman. Kamu punya waktu pribadi dengan Tuhan saat teduh. Kemarin Nat share bagus tentang silence and solitude di CG.
tentang berdiam diri di hadapan Tuhan. Jadi kamu kalau misalnya berdoa sama Tuhan, jangan laporan. Tuhan hari ini gue gini. Hari ini gue dapat ini, terima kasih Tuhan, amin, tidur. Tuhannya kapan ngomongnya? Tuhan kapan ngomongnya? Komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah. Ada yang bicara, ada yang mendengarkan, ada yang bicara, ada yang mendengarkan. Kalau misalnya satu orang yang bicara, yang sananya belum bicara, itu bukan komunikasi yang baik. Saya juga lagi belajar hari-hari ini. Kadang udah kecapean, doa cuma sekenanya terus terus tidur. Saya lagi belajar ambil waktu itu. Yuk sama-sama belajar. Nah, kalau kamu bisa bahasa roh, do it, lakukan. Kamu menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, itu kamu boleh tetap berusaha untuk bisa berbahasa roh. Tapi selama kamu belum bisa berbahasa roh, jangan sampai kamu merasa kamu menyembah salah. Gitu. Ya, kamu tetap bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Paham semua? Paham ya? Jangan lupa kasih makan roh kita dengan hal-hal yang baik. Ya, oke. Lanjut. Yang ketiga. Ada di 1 Yohanes 4 ayat 8. Masih dari The Message. The person who refused to love doesn't know the first thing about God because God is love. Terus, so you can know Him if you don't love. God is love. Tuhan itu kasih. Bukan love ini ya, bukan love hubungan antara sama manusia ya. Love di sini kalau kamu cari bahasa aslinya itu agape. Cinta yang tidak mengharapkan balasan balik. Jadi pokoknya kabehannya lah buat seseorang gitu, cinta dari Tuhan itu buat kita itu udah semuanya lah pokoknya. God is love. Ini ingat gak hukum kasih? Ada 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, kalbudimu. Ingat gak? Ada 2 hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kalbudimu. Yang kedua, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, hukum kasihnya cuma 2 itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kalbudimu. Kasihilah sama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Susah apa gampang? Susah. Paling susahnya apa? Hal yang orang bilang paling susah dalam mengasihi adalah mengampuni. Tapi Tuhan ngajarin kita doa Bapa kami di surga, gimana doanya? Bapa kami yang di dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau ada kata seperti kita belajar ini ya, susunan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau ada kata seperti, misalnya Emi seperti saya, berarti saya dulu atau Emi dulu? Saya dulu ya, benar gak? Paham ya semua ya? Emi seperti saya, berarti siapa dulu? Saya dulu ya. Nah, di situ ditulis, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti yang mana dulu? Sebelum Tuhan mengampuni, berarti kita mengampuni dulu. Cengli gak?
Baca kalimatnya benar-benar ya. Seperti. Berarti kita yang ngampunin orang dulu. Nah, gampang nggak mengampuni? Untuk orang-orang yang plekmatis seperti saya, mengampuni itu gini, karena biasanya orang yang koleris, yang maksudnya lebih ekspresif ya. Kalau misalnya nggak senang sama orang, ngamuk terus udah kelar. Itu. Nah, kalau orang plekmatis itu kelihatannya ngampunin, tapi suka nyimpen. Gak gampang gitu sebenarnya. Jadi kelihatannya banyak orang yang ya udahlah nggak apa-apa gitu, tapi suka nyimpen. Nah, itu juga nggak boleh sebenarnya. Caranya gimana? Caranya minta Tuhan kasih kekuatan. Doa sama Tuhan. Tuhan, gue ini mau ngampunin tapi nggak sanggup. Gimana caranya? Caranya nanti Tuhan yang kasih caranya, Tuhan bukakan, kita tinggal mau atau enggak. Ya. Pilih untuk mau mengampuni. Oke. Kalau gue rasanya ya gue nggak punya ini sih, nggak pernah punya masalah gimana banget sih. Jadi ya agak susah memang cari contoh soal mengampuni ini, tapi ya nanti deh ya. Nah terus Nature of God yang saya kumpulin yang terakhir hasil searching saya beberapa hari ini, yang nomor 4, Nature of God. Nah yang tadi MSG, terus sekarang AMP ya. AMP itu bukan aku mulai pusing, bukan. Dari Amplified Bible. Amplified Bible. Nah, Matius 5 ayat 48, you therefore will be perfect. Kamu semua akan sempurna. Growing into spiritual maturity both in mind and character, actively integrating godly values into your daily life as your heavenly Father is perfect. Bapak kita di surga is perfect. Sempurna. Tapi kalau manusia kan tidak sempurna. Tapi Alkitabnya bilang gitu tuh. Tuhannya bilang gitu. Kamu akan sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Tapi kan gak ada manusia yang sempurna ya. Gak ada manusia yang sempurna ya. Manusia tuh paling gak ya adalah kurang-kurangnya gitu. Nah, saya bertanya-tanya sampai hari ini setengah hari saya nggak ketemu. Sampai waktu saya lagi di forum apa ya, forum tentang keuangan, itu saya nemuin jawabannya. Jadi manusia yang sempurna itu adalah manusia yang bisa ucap syukur. Karena dengan ucap syukur, semua ketidaksempurnaan di sekeliling kita, it's gonna looks perfect, akan terlihat sempurna. Paham nggak? Dengan kita bisa mengucap syukur, apa sih yang bikin kita nggak mengucap syukur? Keadaan di sekeliling kita kan. Kok gue gini sih hidupnya? Kok gue gini sih? Nggak gitu kayak teman gue. Kenapa gue harus ngalamin semua ini dan dia enggak gitu. Tapi kalau kita ngucap syukur, everything looks perfect, semua terlihat sempurna. Apa yang bikin saya paham itu? Jadi ada satu cerita. Ini salah satu investor terkenal di dunia keuangan, namanya Charlie Munger. Pernah dengar nggak? Belum pernah mungkin ya. Beliau masih hidup, umur 97 tahun sekarang. Dia mendedikasikan hidupnya di dunia investasi. Kalau kamu tahu Warren Buffett dia itu ikut sama Warren Buffett lah, maksudnya satu tim sama Warren Buffett di Berkshire Hathaway. Jadi kalau kamu simpelnya gini, Warren Buffett itu masuk Forbes sebagai mungkin masuk 10 orang terkaya di dunia,
tapi kerjanya itu jual beli perusahaan. Jadi kalau kita kan jual beli barang gitu ya, jual beli barang kan. Misalnya saya kulakan handphone 1 juta, dijual ke Ipan misalnya 1,1 juta gitu ya. Nah kalau dia tuh enggak, jual belinya perusahaan. Perusahaan mau bangkrut, dibeli sama dia murah, dibagusin, dimasukin ke bursa saham, dijual. Dia cuan. Nah kerjanya itu Warren Buffett. Nah ini nih Charlie Munger ini temannya. Beliau masih hidup, umur 97 tahun, Warren Buffett juga udah umur 90-an. Nah, Charlie Munger ini nih luar biasa. Dia mungkin gak sekaya Warren Buffett, cuma gue baca cerita hidupnya sekilas, itu luar biasa. Jadi dia itu umur 30-an, dia tuh bangkrut, umur 30. Jadi waktu orang kan biasa mulai kerja umur 20-an ya, umur 30 harusnya punya uang cukup banyak gitu ya, udah kerja 10 tahun, dia bangkrut. Kalau ceritain bangkrutnya panjang, pokoknya intinya bangkrut, umur 30. Terus udah bangkrut, diceraiin sama istrinya. Udah jatuh ketimpa tangga ya. Terus di umur yang sama, anaknya kena kanker. Dan karena anaknya yang nomor 1, dan karena dia nggak punya uang, dia harus kuburin sendiri anaknya. Pokoknya hidupnya, wah pokoknya, aduh amit-amit deh, jangan sampai gitu ya. Jangan sampai gue ngalamin yang sama gitu. Tapi Charlie Munger ini setelah ngalamin itu semua, dia tetap bangkit. Dia tetap bangkit, dia tetap usaha lagi di bidang yang dia gelutin, di bidang keuangan. Dan dia tetap ucap syukur gitu. Apapun terjadi di hidupnya dan dia sampai jadi sukses. Dan yang gua nggak habis pikir lagi. Jadi dia itu di umur 50-an matanya tuh kena katarak. Katarak tahu ya? Jadi dia nggak bisa lihat. Dioperasi gagal. Dioperasi gagal, jadi dia nggak bisa lihat sebelah. Terus nggak lama mata sebelahnya kena. Jadi dia penglihatannya nggak bagus. Tahu nggak? Sekali waktu ada wartawan wawancara dia. Pak gimana dong ini Bapak kan udah jadi nggak bisa lihat. Padahal kan kamu kalau misalnya dia kan di dunia keuangan dia harus mantau harga saham, baca berita kan pakai mata dong. Ya kan? Ya kecuali mungkin ada yang bacain lah istrinya gitu. Nah dia tuh ditanya sama wartawan itu. Terus gimana dong Pak setelah Bapak buta? Dia itu cuma bilang gini, menurut saya dengan saya nggak bisa lihat ini, saya punya kesempatan untuk belajar huruf Braille. Tahu ya huruf Braille? Huruf yang, kamu pernah ini nggak di lift, kamu ngeraba tombol itu ada titik-titik. Nah itu untuk teman-teman kita, saudara kita yang nggak bisa lihat. Jadi waktu dia ngeraba, dia tahu itu tombol buat naik ke atas. Waktu dia ngeraba, dia tahu itu tombol buat turun ke bawah. Itu Braille namanya, huruf Braille. Nah itu ada kombinasi titik-titik tertentu, nanti dia bisa tahu itu huruf A, huruf B, huruf C, huruf D. Jadi bukunya untuk orang yang nggak bisa lihat itu titik-titik-titik gitu, nanti dia ngeraba bacanya. Nah waktu dia nggak bisa lihat, dia cuma bilang gitu, ini kesempatan buat saya untuk belajar huruf Braille. Kamu gila nggak sih? Maksudnya ini orang luar biasa loh. At the lowest point of his life, di titik terendah di hidupnya, dia masih lihat kesempatan. Kita ini diciptakan sama Tuhan punya mental pejuang teman-teman. Tuhan itu selalu berjuang untuk yang terbaik buat kita kan. Benar? Benar? Benar. Jadi karena kita segambar serupa dengan Tuhan, kita tuh punya mental pejuang yang sama. Mental untuk menang yang sama. Jatah kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Pemenang aja itu udah nomor 1. Lebih dari pemenang. Ya. Jadi ini inspiring banget. Siang ini saya benar-benar, wah gila. Ini ada orang bisa kayak gini. Di titik terendah di hidupnya, dia tetap bilang, ini kesempatan. Kesempatan.
Kita sama-sama dengar ya. Kemarin datang nggak pas ada Pak Pendeta Dotoni ke sini? Datang ya? Dia bilang ke depan masih ada beberapa tantangan ke depan. Kita harus lihat itu jadi kesempatan, bukan jadi cobaan. Kesempatan. Ya. Paling gampang caranya gimana kok? Paling gampang gini. Kita tahun ini udah tahun baruan Israel ya. Rosh Hashanah udah lewat ya. Nah beberapa tahun kebelakangan ini tuh tahun apa? Pei, bener. Pei apa? Pei apa? Pei apa? Pei itu lambangnya apa sih? Kalau di tulisan Ibrani ya, kayak mulut. Kenapa mulut diciptain cuma satu, teman-teman? Kenapa mulut diciptain cuma satu? Kenapa nggak 5 gitu? Kenapa mulut diciptain cuma satu? Kenapa? Tuhan nyiptain bumi dan segala isinya pakai apa? Pakai firman yang keluar dari mulut. Kalau satu mulut aja berkuasa buat nyiptain bumi segala isinya kamu semua. Buat apa butuh 5? Kamu punya satu udah cukup. Kita punya satu udah cukup. Lebih dari cukup. Jadi perkatakan yang baik. Nih kamu belajar fisika, belajar kan? Belajar nggak? Ada teori-teori yang menyebutkan tentang gimana terbentuknya bumi. Ada teori Big Bang lah, teori segala macam. Belajar nggak? Nggak, saya nggak mau jelasin itu, tapi pernah belajar kan? Pernah dengar kan? Pernah dengar kan? Menurut kamu, dengan semua teori yang ada, kenapa di Alkitab yang ditulis itu Tuhan menciptakannya tidak pakai teori Big Bang, tapi Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman. Kenapa ayo? Kenapa? Bingung semua? Yang nulis Kejadian, kitab Kejadian, siapa? Siapa yang nulis kitab Kejadian? Yang nulis kitab Kejadian siapa? Musa. Benar. Jadi Musa itu waktu berhadapan muka dengan Tuhan, menurut para ahli ya, dia itu diwahyukan Tuhan tentang gimana bumi diciptakan dan sebagainya, dan dia tulis itu semua. Kenapa? Tuhan gak cerita sama Musa, jadi bumi itu diciptakannya dulu saya ngambil satu atom, lalu meledak dan jadilah bumi. Kenapa Tuhan gak cerita seperti itu? Apa Tuhan gak cerita manusia itu saya bentuk dari sel-sel dan segala macam, kenapa? Manusia itu terdiri dari sel, terdiri dari inti sel dan segala macam, kenapa? Kenapa? Menurut kamu kenapa? Tuhan itu bekerja dan menjelaskan itu sesuai sama waktunya. Hari-hari itu, kalau kamu cerita tentang atom, tentang sel, Tuhan nunjukinnya gimana? Belum ada mikroskop. Benar nggak? Mikroskop yang bisa lihat atom, lihat sel belum ada waktu itu. Mikroskop itu saya search di Google, baru ketemu tahun 1600-an. 1600-an, jadi 1600 setelah Tuhan Yesus lahir. Lah kejadian penciptaan alam semesta kan jauh banget sebelumnya. Belum ada mikroskop. Jadi Tuhan itu ngasih tahu tuh sesuai sama zamannya. Nah kalau hari-hari ini, kamu ngerasa kok Tuhan hidup saya seperti ini banget. Nanti kamu akan tahu. Caranya gimana? Tuhan yang tahu. Tuhan yang tolong. Setiap orang akan punya cerita masing-masing. Setiap orang akan punya cerita yang unik dengan Tuhan.
alamin, dan itu biar jadi kesaksian. Jadi yang cerita di sini bukan cuma saya dan pengurus yang lain, tapi satu hari kamu semua bisa bersaksi di sini dan jadi berkat buat teman-teman kamu semua. Ya, oke, gitu aja. Nah, salah satu cara untuk untuk mengeluarkan nature of God dari hidup kita, itu mengalahkan ketakutan, teman-teman. Waktu saya takut untuk berdiri di sini, dan saya ditunjuk, saya nggak nolak, saya maju, saya berdiri. Takut. Tapi waktu saya kalahkan ketakutan itu, lama-lama, ya, in the end, saya jadi bisa. Mungkin belum expert, tapi bisa. Nah, hari ini, saya mau mengalahkan ketakutan saya. Takutan saya itu nyanyi di depan. Karena saya nggak terlalu yakin suara saya bagus. Saya ada satu lagu, ini didapat waktu saya ikut Bible School di Semarang. Temen di asrama saya satu kamar sama saya, di sebelah kasur saya, di atas ding. Jadi kita waktu di asrama tuh tidurnya kasurnya tumpuk-tumpukan gitu ya. Jadi di sebelah saya, terus di atasnya ada satu anak dari Manado. Dia tuh selalu nyanyi lagu ini. Saya sampai search, ini lagu apa sih, kok liriknya bagus ternyata. Puji Tuhan dia nyanyinya tuh bagus, suaranya bagus ya. Jadi saya tuh paham gitu, ini lagunya apa. Nah, saya mau ajak teman-teman di sini buat nyanyi bareng. Ini lagu sangat memberkatin saya. Ya, boleh dipasang dulu nggak liriknya? Saya mau jelasin dulu karena bahasa Inggris. Pemusik boleh ke depan semua ya? Nih, jadi lagunya kebetulan sama judul saya. Jadi saya juga baru dapat tema untuk sharing malam ini tuh hari apa saya lupa ya. Terus beberapa hari berikutnya saya baru, oh iya dulu saya pernah dengar lagu ini. Judulnya Who Am I? Yang nyanyi Casting Crowns. Dia bilang gini, who am I that the Lord of all the earth would care to know my name? Gua ini siapa sampai Tuhan yang pemilik seluruh alam semesta itu peduli mau kenal gue lebih dalam. Boleh lanjut? Would care. Nah, satu lagi, would care to feel my hurt. Kok peduli dengan semua kesakitan yang gue alamin gitu. Boleh lanjut? Who am I that the bright and morning star, cahaya fajar yang terang, Tuhan Yesus ya. Lanjut. Would choose to light the way for my ever wandering heart. Jadi kok mau gitu Tuhan itu menerangi jalan buat saya yang punya hati yang nggak jelas gitu. Wandering tuh maksudnya bertanya-tanya, nggak punya pegangan yang kuat gitu. Nah terus lanjut. Not because of who I am, bukan karena siapa saya, but because of what you've done. Tapi karena apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Terus, not because of what I've done. Bukan karena apa yang sudah saya lakukan, tapi karena siapa engkau. Karena Tuhan itu sendiri. But because of who you are. Nah, I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. Kita ini kayak bunga. Yang hari ini ada, besok udah gak ada. Karena hidup kita itu taruhlah 70 tahun itu cuma kecil di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan satu hari itu 1000 tahun. Ya kata di Alkitab ya. Terus lanjut, a wave tossed in the ocean. A wave tossed in the ocean itu seperti ombak yang di lautan. Kamu kalau lihat ombak, terus hilang kan. Jadi cuma sebentar banget. Cuma sebentar banget gitu. A vapor in the wind. Seperti uap yang ditiup angin. Jadi uap waktu ditiup angin hilang udah. Terus lanjut, still you hear me when I'm calling. Waktu kita berseru sama Tuhan, Tuhan tuh masih dengar gitu. Padahal kita itu bukan apa-apa di hadapan Tuhan ya. Lord, you catch me when I'm falling. Tuhan tangkap kita waktu kita jatuh. Terus,
And you've told me who I am yours, I am yours. Dan Tuhan kasih tahu siapa kita di hadapannya. Kita itu miliknya Tuhan. Jangan sembarangan dengan hidup kamu, hidup kita, karena kita ini milik Tuhan. Oke? Ya, yuk kita coba nyanyi yuk. Boleh bangkit berdiri sambil kita tutup. The earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning stars would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of who you are. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you tell me who I am. I am yours. That the eyes that saw me would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning stars would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you tell me who I am. I am yours. Oh, I am yours. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. Wave tossed in the ocean, a vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you tell me who I am. I am yours. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mungkin hanya ada sekejap di hadapan matamu Tuhan. Tapi penyertaan-Mu selalu sempurna di hidup kami. Engkau gak pernah sekalipun tidak memperhatikan kami. Matamu terus tertuju kepada kami. Kau tangkap kami ketika kami jatuh. Kau bawa kami naik dan terus naik Tuhan. Sampai kami bisa genapi
hidup kami merefleksikan sifat-sifat dasar-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan